Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya di channel YouTubeku Kansa Zahra. Nah, kali ini aku ingin menceritakan pengalaman pribadiku. Pengalaman pribadi inilah yang membuatku terinspirasi untuk menulis cerita horor Mertuaku Sandah. Saat itu, kakakku yang bernama Nurjenah. Kami sering memanggilnya Mama Enong. Dia tinggal di sebuah pedesaan jauh dari tempatku. Ya, kira-kira 25 menit lah baru nyampe di sana. Kata kakak, di tempatnya ada orang yang ingin meninggal tapi mengalami kejadian aneh-aneh. Nah, dari cerita beliau itulah saya ingin mencoba menggali menggali dan mencoba untuk menuliskan sebuah cerita. Dari cerita kakak, dari cerita tante. Kalau kami sini sih memanggilnya Acil ya. Dari cerita tanteku yang memandikan jenazah Sanda dan juga cerita nenekku waktu aku kecil. Selain itu, pengalaman pribadiku juga pernah ditemui Sanda loh. Saat aku saat aku hamil 4 bulan kalau nggak salah ya. Hamil anak kedua 4 bulan. Nah, saat itu aku dan adik ipar kuliah ingin ke tempat kakakku itu loh. Kira-kira 25 menit baru nyampe ya. Saya sampai di sana. Terus aku nanya sama kakakku, "Kak, benar nggak sih ceritanya?" "Iya," kata kakakku. "Tapi baru aja meninggal loh orangnya." "Hah?" Kan kaget aku. Kami kan ingin lihat itu orang. Tapi ternyata ya dulu meninggal. Mungkin saat kami berada di jalan melihat rombongan orang, mungkin itu dia meninggal. Ya udah, cerita sama kakak. Terus karena udah mau maghrib, kami mau pulang. Tapi berhubung maghrib kan, ya aku tunda dulu lah, biar setelah maghrib aja deh baru pulang. Gitu bilangnya sama Lia. Ya udah, setelah maghrib kami pulang. Tapi kakakku yang memberi guyonan. Kata kakak kayak gini, "Awas ya, nanti ditemui sama Sanda." Ya udah kak, jangan kayak gitulah. Kami kan takut, ini kan maghrib. Ya udah, tertawa aja. Selama di perjalanan ya, cuman anehnya di tempat kakak itu maghrib udah nggak ada loh orang. Sepi banget, sepi, emang sepi. Biasanya warung warung yang buka tiba-tiba tutup. Nah, nggak berapa lama, nggak berapa jauh dari tempat kakak itu kan ada jembatan itu. Di bawah jembatan itu ada pohon pisang. Nah, di bawah pohon pisang itu aku melihat baju putih-putih gitu loh. Ya takut, merinding. Saat itu kan aku yang mengendarai, sedangkan adik iparku dia di belakang. Terus ya udah, aku juga merinding. Nah, saat ingin saat semakin dekat ke pohon pisang itu, ternyata setelah aku lihat, astagfirullah, bener banget nyata aku lihat. Ya, wajahnya agak besar, rambut rambut kan ya acak-acakan, cuman agak nutup dikit loh, nutup sedikit dari wajahnya. Ya, ya udah, kami terus terus aja, entah dia lihat atau nggak tahu ya. Terus terus semakin terus di jalan, kok tiba-tiba serasa gimana ya, serasa jalanan itu makin gelap dan ya mungkin perasa kami atau gimana, jalanannya, aku ngendarain motor itu berasa terbang, dan jalanan samping menyamping nggak ada rumah. Waktu kami berangkat kan rumah ya banyak, tapi saat kami pulang itu, saat saat setelah melihat sesuatu di bawah pohon itu, di bawah pohon pisang ya, ya itulah, serasa gimana, rasa masuk ke alam gaib atau gimana. Terus ya mau mencium nggak nih bau bunga, ah kak diam, terus aja, terus jangan, nggak, jangan apa ya, kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa kami jangan tertahu. Nah, setelah itu terus
Aku lihat dari kaca kaca spion lah ya, kok ada yang ngikutin, ih ada yang ngikutin dari belakang seperti terbang. Ya Allah, melihat kayak gitu tuh, ah, kakiku merinding, berasa nggak ini mengendarainya itu loh. Ya Allah, nggak bisa membayangkan, bener-bener nggak bisa membayangkan dalam kejadian seperti itu. Terus ya terus aja aku sama Lia terus membaca